dalam program Cerdas Ceramah Ramadan berseri dalam tema Qawaidu Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang bersumber dari ayat-ayat suci Al-Quran. Khamsuna qaidatan, terkandung di dalamnya 50 kaidah fin nafsi wal hayat, untuk jiwa dan kehidupan. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, sebelum kita mulai, bahwa kita masih berada di malam-malam terbaik sepanjang tahun. Kita ketahui bersama bahwasanya 10 malam terakhir ini adalah malam-malam terbaik yang Allah ciptakan dalam setiap tahunnya. Kalau hari-hari terbaik 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Ahsantum. Jadi malamnya yang terbaik adalah malam-malam ini, yaitu malam 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Maka mari kita maksimalkan ibadah-ibadah kita di 10 malam terakhir ini, ya, terutama doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya Engkau afun, Maha Pengampun, tuhibbul afwa, dan mencintai ampunan, fa'fu anni, maka ampunilah kami. Baik, ini diulang-ulangi doa ini, ya, karena doa ini adalah doa yang dianjurkan di malam-malam terbaik ini, ya. Baik, jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Dan juga dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah dan gapailah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Wal tamisuha fil autar, dan kuatkanlah di malam-malam yang ganjil, ya. Jadi memang malam ganjil itu ada, ya, hadis khusus untuk malam-malam ganjil, dan Allah sendiri itu ganjil. Innallaha witrun, Allah itu ganjil, yuhibbul witra, dan menyukai bilangan yang ganjil, ya. Jadi para jamaah sekalian, mari kita semangat untuk memperbanyak ibadah, bacaan Quran, salat malam. Mari ajak saudara-saudara kita yang mungkin belum datang salat malam, ya, belum melaksanakan salat malam, mari bangunkan untuk sama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyamam ma'dudat, hari-hari yang sebentar. Ya, Allah mengatakan Ramadan itu ayyamul ma'dudat, hari-hari yang sebentar. Kita tidak terasa sudah di malam ke-23. Jadi mari kita maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nasihat penceramah kita. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita loyo, jangan sampai kita kendor. Ada tambahan riwayat apa? Gaspur. Baik. Tambahan riwayat, dan riwayat itu kalau ada tambahannya insya Allah diterima. Kalau maknanya tidak menyalahi hadis. Ya, jadi kalau ada hadis yang menambah, selama tidak mengubah konteks aslinya, maka insya Allah itu diterima, ya. Baik, jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan kaidah yang ke-10. Kaidah yang ke-10 adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj di ayat yang ke-40, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. Baik, artinya sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Baik, ini telah kita sebutkan bahwa siapa yang menolong agama Allah, maka dia pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan mendatangkan sebab-sebab
kemenangan. Ya, di antaranya adalah bersabar, bertawakal, bertakwa. Karena ini semua adalah sebab-sebab kemenangan itu datang. Dan sebab kekalahan itu apa? Ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sebagaimana dalam perang Uhud, ya, bahwa ada sebagian pasukan yang bermaksiat kepada Rasul, menyelisihi perkataan Rasul, tidak mau mendengarkan perkataan Rasul, sehingga kemenangan itu dilambatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada kaidah berikutnya. Wa hadza majlisu ats-tsani wal 'ishrun min kitab qawaidi Qur'aniyah 50 qa'idatan fin nafsi wal hayat al-muallifu asy-syekh Umar bin Abdullah al-Muqbil hafizahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala khairil bariyah. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذرية. اللهم اغفر لنا يا الله, ampunilah kami, wali ustadina dan guru kami, walil hadirina dan yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallifu hafizahumullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, di dalam kitabnya Qawaidu Qur'aniyah ma'a syarhikum hafizakumullahu taala, bersama dengan penjelasan engkau, semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kaidah yang ke-11. Dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Toha 69. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-qa'idatu al-hadiyata asyarah. Kaidah yang ke-11 adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Toha ayat ke-69, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yuflihus sahiru haitsu ata." Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Wala, ya, wa di situ ada huruf waw, artinya apa? Dan. La, tidak. Yuflihu, tidak akan apa? Menang. Yuflihu itu menang. Ini dari kata falah. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Wala yuflihu as-sahiru. Apa itu as-sahiru? Tukang sihir. Ya, ism fa'il. Wala yuflihu as-sahiru haitsu. Dari mana? Haitsu, dalam hadis ittaqillaha haitsu. Apa artinya haitsu? Di mana saja. Di mana saja. Ata, datang. Ata artinya apa? Datang. Jadi wala, dan tidak akan, yuflihu menang, as-sahiru tukang sihir itu, haitsu dari mana saja, ata datang. Coba diartikan, wa dan la tidak, yuflihu tidak akan menang, as-sahiru tukang sihir itu, haitsu dari mana saja, ata datang. Baik, jadi ini kaidah yang ke-11. Apa makna dari kaidah ini? Nah, ayat ini merupakan salah satu kaidah Al-Quran yang penting untuk dihadirkan di tengah-tengah manusia secara umum. Terlebih pada masa sekarang ketika praktik sihir dan perdukunan begitu merajalela dan digandrungi banyak orang. Kaidah yang dimaksud adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan menentukan sihir itu dari mana saja ia datang. Toha 69. Ayat ini senada dengan firman Allah dalam surat yang lain, dan tidak akan menang para tukang sihir itu. Yunus 77. baik, disebutkan di sini bahwa
Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwa tukang sihir itu dia tidak akan menang. Dari mana saja dia akan datang. Dari mana saja mereka mempunyai ilmu, dari mana saja berasal, dari mana saja keluarganya, dari mana saja alirannya. Kan tukang sihir juga punya aliran-aliran. Kata Allah, mereka tidak akan menang. Tukang sihir itu tidak akan menang, selalu dapat kekalahan. Ya, tukang sihir itu selalu mendapatkan kekalahan. Nah, kaidah penting ini disebutkan dalam surat Toha terkait kisah Musa bersama para penyihir Fir'aun. Saat itu Musa berada di sebuah parit dan Fir'aun beserta penyihirnya berada di parit yang lain. Ketika mereka bertemu, Allah menggambarkan. Setelah mereka berkumpul, mereka berkata, "Wahai Musa, pilihlah, apakah kamu yang melemparkan dahulu atau kami yang mula-mula melemparkan?" Musa menjawab, "Silakan kamu sekalian melemparkan." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merapat cepat lantaran sihir mereka. Maka Musa merasa takut dan dalam hatinya, kami berkata, "Janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menalang apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang." Toha 65-69. Ketika Nabi Musa alaihissalam melawan penyihir dari Fir'aun, laknatullah alaihi, di sebuah parit, Nabi Musa berada di suatu parit, ya, solokan besar. Kemudian juga penyihirnya Fir'aun juga berada di solokan yang lain. Kemudian dikatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, siapa yang duluan? Kami atau engkau?" Maka Nabi Musa mengatakan apa? "Apakah kamu yang melemparkan dahulu atau kami?" Maka Musa menjawab, "Silahkan kamu sekalian melemparkan, kamu dulu." Maka tiba-tiba tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merapat cepat. Ya, jadi dilemparkan tongkat-tongkatnya sihirnya ini Fir'aun, ya, kemudian seperti merapat kepada badannya Nabi Musa alaihissalam. Ya, kemudian disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, Musa sempat takut sebagai manusia. Kami berkata, "Janganlah kamu takut," kata Allah. "Sesungguhnya kamulah yang paling unggul, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kamu, wahai Musa, wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u." Niscaya ia akan menahan apa yang mereka perbuat. Maka berubahlah tongkat Nabi Musa, ia berubah menjadi ular yang besar dan memakan ular-ular kecil dari tukang-tukang sihir ini. Ya. Jadi sempat itu Nabi Musa kaget sendiri, ya, kaget sendiri. Tongkatnya disuruh lempar karena Allah mengatakan, "Wa alqi ma fi yaminika." Wahai Musa, lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, tongkat yang ada. Maka Nabi Musa lempar. Ketika dilempar berubah menjadi ular besar. Nabi Musa sempat kaget. Jadi Nabi Musa seperti ini, dilempar tongkatnya langsung begini. Ya. Jadi Nabi Musa tidak begini mundur, ya, bermundur, tidak. Jadi pas dilihat berubah itu menjadi ular, langsung kembali Nabi Musa. Lari lihat tongkatnya sendiri. Ya. Dan ini pentingnya briefing. Ini pentingnya apa? Briefing. Harus ada geladi dulu. Nabi Musa tidak sempat digeladi oleh Allah. Langsung bilang, "Lemparkan wahai Musa." Jadi Nabi Musa kaget. Kok tiba-tiba jadi ular besar? Langsung, ya, jadi putarannya Nabi Musa langsung begini. Iya. Saking takutnya dengan apa yang dia lihat. Ya, jadi kalau ada acara selalu di briefing dulu. Ya, harus, ya, geladi-geladi kotor dulu supaya tidak menjadi kaget. Ya, Nabi Musa ini tidak sempat digeladi oleh Allah sehingga beliau kaget dengan tongkatnya sendiri yang berubah menjadi ular besar. Nah, sebagai penjelasan tambahan terhadap kaidah ini, disebutkan bahwa dalam ilmu tata bahasa Arab atau nahwu, jika fi'il mudhari atau kata kerja sedang berlangsung disebutkan dalam bentuk peniadaan, maka itu bermakna umum. Itulah yang terjadi pada lafaz la yuflihu. Baik, fi'il mudhari di sini yuflihu. Itu kan fi'il mudhari, itu domir huwa. Kalau ana uflihu, ana uflihu, anta tuflihu, huwa yuflihu, anti tuflihu, sama dengan domir anta. Taib. Atau anti tuflihina, anti tuflihina. Baik, kalau
huruf la ketemu dengan fi'il mudhari itu bermakna umum. Maksudnya tidak akan menang, tidak akan sampai menang itu tukang sihir dari manapun mereka berada dan bagaimanapun kondisinya. Nah, lafaz ini disebutkan dalam konteks penafian yang menunjukkan bahwa ia bersifat umum. Artinya para penyihir itu tidak akan menang selamanya dan bagaimanapun kondisinya. Coba perhatikan juga Allah menggambarkan tempatnya yang bersifat umum dengan lafaz haitsu ata, dari mana saja datangnya. baik. Kemudian ditambah lagi haitsu ata. Apa artinya haitsu ata? Dimanapun saja datang. Apa tadi artinya la yuflihu? Apa artinya la yuflihu? Tidak akan menang. Dan ini lafaznya umum karena la ketemu dengan fi'il mudhari. Artinya tidak akan menang mereka dari manapun dan bagaimanapun. Kemudian Allah tambah lagi haitsu ata. Apa artinya haitsu ata? Di mana saja dia datang. Di mana saja datangnya. Jadi betul-betul tidak ada celahnya penyihir itu bisa menang. Tukang ramal itu bisa menang. Jadi kita harus bedakan ini, yang mana tukang sihir, yang mana dukun, yang mana peramal. Tukang sihir itu adalah jimat, dia punya alat. Jimat atau mantra-mantra yang membuat gangguan terhadap tubuh. Itu tukang sihir. Apa itu tukang sihir? Seseorang yang mempunyai jimat ataukah mantra-mantra yang bisa mempengaruhi tubuh, Misalnya seorang yang tadinya sehat menjadi sakit. Ini bisa jadi disebabkan karena sihir. Dua orang yang saling mencintai, ya, laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, ya. Nah, ya, saling mencintai, pasangan suami istri tiba-tiba tidak terlalu suka lagi, sudah mulai tidak bergairah. Ini bisa jadi sihir. Nah, ya. Dan Nabi pernah disihir, dan efeknya Nabi disihir, beliau mengatakan, ya, beliau sudah merasa sudah menyetubuhi istrinya padahal belum. Ya, itu efek sihir itu, ya. Dan Nabi merasa sudah, tapi ternyata belum disentuh istrinya, ya. Jadi kalau yang pernah merasakan seperti itu, ya, jangan-jangan juga disihir. Jadi sihir itu ada gangguan, yang tadinya sehat jadi sakit, yang tadinya normal jadi tidak normal, yang tadinya suka dengan pasangannya kemudian mulai tidak suka. Ini disebabkan sihir. Jadi kalau ada misalnya ibu-ibu suaminya sudah tidak mulai cinta, kayaknya disihir itu suami tak. Nah, disihir oleh mantannya. Nah, ya, barakallahu fiik, mantan pegawainya, kan. Baik. Jadi artinya ini berefek sihir itu kepada seorang. Baik itu penyihir. Kalau dukun ini adalah orang yang mengetahui ilmu gaib. Itu dukun. Apa itu dukun? Orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Di mana dompetmu? Ya, saya tahu dompetmu, ya, mengetahui, ya. Dia bilang dia mengetahui hal yang ini, ya, yang gaib, yang tidak terlihat. Dia bilang misalnya, saya tahu itu kapan itu kapan orang puasa. Ya, tidak perlu mengikuti ini ormas itu. Apakah hari Senin atau hari Selasa? Saya tahu itu kapan orang puasa. 1 Ramadan. Ya memang 1 Ramadan. Kapan lagi kalau bukan 1 Ramadan? Ya. Jadi adalah dukun ini orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Kalau peramal ini mirip dengan dukun. Mirip dengan ini bosnya ini dukun. Ini peramal ini mengetahui ilmu gaib berkaitan tentang nasib. Berkaitan tentang apa? Nasib. Ini kadang biasa ada namanya zodiak. Tahu zodiak, ya? Ada itu zodiak, ya. Ada, oh kamu bintangnya bintang ini. Oh pantas kamu ini pemarah. Kamu tidak cocok dengan istrimu ini karena bintangnya begini. Udah ceraikan saja, ha? Ya, ini namanya zodiak. Yaitu seseorang yang mengetahui ilmu gaib dalam hal nasib. Dalam hal apa? Nasib. Jadi dia mirip dengan dukun, tapi dukun ini lebih umum. Sudah tahu perbedaannya, ya? Tukang sihir, dukun, dan peramal. Sandro masuk di mana? Dukun. Nah, coba juga renungkan pemilihan kata kerja ata atau datang dalam ayat ini. Allah tidak menggunakan kosakata haitsu kana atau haitsu halla sirrun. Boleh jadi hikmahnya bahwa para penyihir itu datang dari berbagai arah di kota Mesir.
Allah berfirman, lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum. Dan memang pada saat itu diumumkan bahwasanya siapa penyihir yang paling top di Mesir itu suruh datang, karena besok kita mau lawan Musa. Besok kita mau melawan Nabi Musa, maka seluruh penyihir-penyihir topnya Mesir itu berkumpul. Ya, sehingga apa yang terjadi? Tetap Nabi Musa yang menjadi pemenang, padahal berada di kampungnya sendiri di tengah-tengah masyarakatnya Fir'aun. Nah, Asy-Syu'ara 38. Syekh Asy-Syanqiti berpandangan bahwa ayat ini menafikan kemenangan untuk para penyihir secara umum dan mutlak. Ia mengatakan ini untuk menunjukkan kekufuran mereka, karena kemenangan itu tidak mungkin diberikan kepada orang yang melakukan kerusakan. Jadi para penyihir itu adalah orang-orang yang kufur kepada Allah berdasarkan dua hal yang kita sebutkan di atas. Penyihir itu kufur kepada Allah karena ada dua alasannya. Kenapa disebut sebagai orang yang kufur kepada Allah? Pertama, berdasarkan ayat ini, kita dapat memahami bahwa penyihir itu kafir. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah yang lain. Sulaiman itu tidak kafir, hanya setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Al-Baqarah 102. Pada firman Allah, Sulaiman itu tidak kafir, menunjukkan seandainya Sulaiman seorang penyihir, semoga Allah melindunginya dari hal demikian, maka ia pasti disebut sebagai orang yang kafir. Pada firman Allah, hanya setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, menunjukkan dengan sangat jelas dan tegas akan kekufurannya. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Ya, jadi bukan Nabi Sulaiman yang kafir, tapi setan-setannya lah yang kafir. Karena Nabi Sulaiman ini itu mempunyai mukjizat, bisa berbicara dengan binatang. Ya, yang mana mereka mengira itu adalah sihir, padahal itu bukan sihir, itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Musa atau Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan orang-orang yang kafir itulah yang penyihir yang menentang dengan firman-firman Allah. Nah, kedua, dapat diketahui dari pendalaman makna Al-Quran yang bahwa penggunaan lafaz la yuflihu, tidak akan beruntung, yang dimaksud adalah orang kafir. Allah juga berfirman dalam surat Yunus, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci Allah, dialah yang maha kaya. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Kamu tidak mempunyai hujah tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui? Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kehubungan terhadap Allah tidak akan beruntung. Yunus 69-70. Demikian juga firman Allah dalam surat yang sama. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya tiadalah beruntung orang-orang yang berbuat dosa. Yunus 17. baik, disebutkan di sini bahwa yang kedua, faktor yang kedua. Tadi yang pertama kenapa disebut kafir? Karena berdasarkan kaidah ini, yaitu surah Toha ayat berapa? 69. Yang kedua, karena pendalaman makna Al-Quran. Karena di situ ada fi'il mudhari bertemu dengan huruf la. Dan ketika la bertemu dengan huruf fi'il mudhari, yang berarti tidak akan bisa, tidak akan beruntung, dan tidak akan menang. Kemudian ditambah lagi kata haitsu ata, dimanapun berada. Ini menunjukkan bahwasanya siapa yang mencoba mempelajari ilmu sihir, maka dia tidak akan beruntung selamanya. Ya, kalau ada keluarga yang pernah belajar seperti ini, itu biasanya meninggalnya susah. Meninggalnya susah. Ya, ada orang itu punya tetangga, ya, cerita ini tetangganya ini sudah tua, sudah putih semua, jenggotnya sudah putih, kumisnya putih, kemudian rambutnya sudah putih semua, matanya semua putih, enggak, masih ada hitamnya sedikit, putih semua putih. Nah, kemudian dia sakit-sakitan, tapi ini keluarganya sudah, artinya sudah rela untuk dia pergi, tapi dia ini tersiksa kematiannya. Karena kenapa? Oh, ternyata waktunya dulu muda, dia belajar tentang bagaimana cara menyantet perempuan. Bagaimana cara memelet perempuan, dipelet perempuan. Nah, itu dulu waktu muda. Sehingga anak-anak muda itu katanya kalau yang belum punya jodoh itu datang ke orang tua itu. Kemudian diajarkan pakai baca-baca ini, pakai baca-baca ini. Tapi orang tua ini sulit dia meninggal dunia. Ini bahayanya kalau
orang belajar sihir karena dia pernah ada hubungan dengan setan. Dia harus punya tumbal. Dia harus keluarkan apa? Tumbal, baru bisa lancar urusan-urusannya. Jadi nauzubillah, dengan ilmu sihir ini adalah ilmu hitam yang tidak boleh dipelajari. Makanya kita minta di waktu pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Berarti ada ilmu yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Salah satunya adalah mempelajari ilmu sihir. Nah, betapa banyak jumlah ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang sihir dan tukang sihir. Semua ayat tersebut menyebutkan kesesatan mereka, juga menyebutkan bahwa mereka orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Meski begitu, sangat mengherankan jika praktik sihir semakin menjamur dan merajalela terutama di negeri-negeri Islam. Keheranan itu bukan pada eksistensi para penyihir, karena bagaimanapun penyihir akan selalu ada walaupun itu masa yang paling utama, yaitu masa Rasulullah hidup. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang hidup setelah mereka? Keheranan itu juga bukan pada fenomena tukang sihir yang mencari materi melalui profesi dengan beragam cara. Akan tetapi rasa heran itu ditunjukkan kepada umat Islam yang sering membaca Al-Quran dan telah mengetahui dengan jelas bahwa Allah melarang keras praktik sihir. Juga telah dijelaskan dampak buruk yang diakibatkannya serta kerugian besar di dunia dan di akhirat kelak. Namun mereka tetap senang menyaksikan dan meyakini kebenarannya, baik secara individu maupun kolektif. Kerugian di dunia adalah ketika mereka mendatangi tukang sihir, pasti mereka akan terus diambil uangnya, akan terus dirampas uangnya secara pelan-pelan. Tidak sukses lagi ini, datang lagi besok, dikasih lagi amplop. Datang lagi besok, dikasih lagi amplop. Terus seperti itu, dirampas hartanya secara tidak langsung. Kemudian juga dari segi akhirat, Nabi SAW bersabda, man ata arrafan aw kahinan, siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, dia datangi saja, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya, lam tuqbal salatun arba'ina yauma, dia tidak akan diterima salatnya 40 hari 40 malam. Artinya kalau dia salat selama 40 hari 40 malam, salatnya sah, tapi dia tidak dapat pahala. Salatnya sah, tapi dia tidak dapat apa? Pahala. Bagaimana kalau lagi dia tidak salat sama sekali? Karena salat saja, seandainya dia salat, biasanya yang datangi itu memang tidak bagus salatnya. Tapi seandainya dia salat, tidak diterima selama 40 hari, 40 malam. Dan siapa itu hanya sekedar datang, itu sekedar hanya menemani, termasuk yang menemani, yang mengarahkan di mana ini tempatnya Sandro ini. Dia teman di sini tempatnya. Itu juga sama. Adalu alal khairi kafa. Itu alal khairi. Kalau ala syarri sama juga kafailihi. Orang yang mengajak keburukan akan mendapatkan juga keburukan orang yang mengerjakannya. Sehingga tidak boleh kita menunjukkan tempat-tempat praktek-praktek dukun. Dan di akhirat kalau dia percaya misalnya, di mana saya dompet saya? Dia bilang ada di belakang rumah. Dan dia percaya, pergi cari. Kata Nabi, wa qad kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bahaya praktek dukun. Kalau di Indonesia ini setiap RT itu ada dukunnya. Setiap RT, setiap desa itu ada dukunnya. Kalau di Saudi itu kalau ada yang mengaku sebagai tukang sihir, itu sudah langsung dipenggal lehernya. Hukumannya adalah dipenggal lehernya kalau ada yang mengaku tukang sihir. Nah, mereka aktif dan gemar menghadiri acara sihir atau menonton acara-acara televisi yang menampilkan tontonan sihir dan sulap. Apakah mereka tidak menyadari bahwa dengan mendukung acara seperti itu, sihir dan sulap akan semakin besar dan tersebar di mana-mana? Ditambah lagi keyakinan mereka yang keliru bahwa sihir dan sulap itu dapat memberi mudarat kepada seseorang. Kemudian banyaknya acara dan tontonan-tontonan ada sihir dan tukang sulap. Kalau sihir, ingat tadi sihir ada mantranya, ada jimat-jimatnya yang bisa mengganggu tubuh. Yang tadinya sehat menjadi sakit, yang tadinya cinta dengan pasangannya kemudian tidak suka dengan pasangannya. Ini bisa diakibatkan dengan efek sihir. Apakah si suami yang disihir, apakah si istri yang disihir. Jadi bisa kemungkinan salah satunya dari pasangan yang disihir. Kemudian sulap. Sulap itu ada dua. Ada sulap yang memang membutuhkan jin, ada sulap yang hanya kecepatan tangan. Kalau sulap yang kecepatan tangan ini memang niatnya untuk menghibur. Kalau ini tidak ada masalah.
ya, memindahkan tempat, ya. Makanya kenapa pesulap itu suka dengan memakai pakaian hitam? Karena di situ dia simpan barang-barangnya. Sahih au khata. Baju hitam, jas hitam, kartu-kartu itu, ya. Ya, misalnya seperti ini muncul itu dari sini. Jadi itu trik, ya. Itu adalah kecepatan tangan, perpindahan koin dari tangan kiri ke tangan kanan itu karena kecepatan tangan. Jadi ketika pas ditutup, misalnya koinnya di kiri, pas ditutup itu berpindah, lompat begini. Pas ini tidak ada, di sini ada. Nah, itu kecepatan tangan. Tapi kalau sihir yang bisa berjalan di kolam berenang, bisa terbang, ya seperti penyihir atau tukang sulap di barat itu sudah memakai jin, ya. Karena tidak mungkin dia tidak memakai jin. Baik, saya kira demikian ya untuk pelajaran pada malam hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran kita pada esok hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.